Lanjut ya. Nah, sekarang kita ke pendekatan untuk desain penelitian kualitatif. Paling tidak teman-teman nanti kalau kamu baca buku-buku Medpen kualitatif ya, atau nanti kamu misalnya akan ada mata kuliah kualitatif, ya mungkin saja yang akan dikenalkan kepada Anda itu banyak ya, tidak cuma 5 pendekatan ini saja, tapi ini saya ambil dari bukunya Creswell ya. Dia mengatakan bahwa paling tidak secara dasar pendekatan untuk desain kualitatif itu ada 5 ya, naratif, fenomenologi, etnografi, ya, grounded theory sama case study. Nah, ini macam-macamnya apa jenis-jenisnya seperti apa penjelasannya kita ikuti ya. Nah, ini contoh. Jadi saya kasih contoh karena ini hanya kita belajar introduction ya. Jadi saya kasih ini definisinya naratif lalu saya langsung berikan contoh penelitiannya ya. Nah, apa itu naratif study? Ya, naratif study itu adalah studi tentang namanya naratif, berarti narasi, berarti kita mencoba menggambarkan, ya, mencoba mengisahkan begitulah ya. Is a study of experiences. Ya, jadi sebuah kita tuh mau menyelidiki pengalaman ya, as expressed in lived and told stories of individual. Jadi setiap orang, setiap individu itu mereka punya pengalaman terhadap satu hal. Nah, terus kemudian ya udah kita ceritakan. Gitu. Ya, nah ini jadi ini tidak ada kuesioner di sini, nggak ada. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya ya panduan interview. Jadi dilakukan interview. Ya, bisa interview, bisa juga kualitatif itu kita lihat reviewnya orang, travel blog gitu ya. Nah itu bisa ya. Nah seperti ini ya. Jadi si penelitian ini judulnya kan The Influence of the Weather. Ya, jadi pengaruh dari cuaca ya weather itu terhadap pengalaman turis ya. Nah, mereka ternyata tidak melakukan interview, tapi mereka menganalisa dari travel blognya. Jadi si apa kisahnya ini jadi si para turisnya ini mereka punya travel blog, mereka menulis di travel blog bagaimana mereka apa ya kalau traveler apa kalau blogger itu kan pengalaman dia itu dia mesti tulis kan ya toh. Nah, lalu jadi di situ kemudian diamati gitu ya, dia ambil. Nah, kalau apa Anda lihat di secara apa di question apa di lecture note-mu ya, kan akan kelihatan. Mestinya di sini kelihatan sih saya highlight hijau dan apa kuning dan biru ini. Nah, jadi kelihatan bahwa based on a qualitative analysis of online travel blogs written by Dutch tourists. Jadi ini turis-turis Belanda ya. Nah, muncul atau ditemukan 16 tema 16 apa kata kunci ya kita sebutnya tema sih kalau dalam kualitatif 16 kata kunci atau tema yang bisa dibedakan ya yang menggambarkan bagaimana pengaruh cuaca itu diceritakan di apa dideskripsikan ya dinarasikan oleh para turis ini ya jadi ternyata cuaca ya menurut dari analisa dari travel blog ke 16 turis ini nah ternyata itu digambarkan sebagai itu bisa memunculkan perasaan positif, negatif gitu ya dari si turis ya. Lalu apa namanya mereka kemudian oh iya ini cuaca ini bisa membuat saya itu jadi apa excited gitu untuk memulai perjalanan wisata. Nah, itu berarti positif ya sentimennya ya. Tapi juga cuaca itu membuat saya berhati-hati, membuat saya cautious misalnya gitu. Kalau misalnya itu musim kemarau yang kemudian sangat panas atau yang terlalu dingin, ekstrim. Nah, itu digambarkan, diceritakan. Nah, itu apa namanya narasi itu yang kemudian dicari gitu polanya ya dari 16 travel blogs itu ya, cerita yang dari masing-masing itu terus si penelitinya nah ini ya penelitinya namanya apa namanya Juring dan Peters itu mereka mencoba menggambarkan bagaimana pengaruh cuaca itu terhadap pengalaman berwisata ya. Nah, ini sudah sampai bisa terbit loh teman-teman ke jurnal internasional ya. Loh, Bu cuman gitu toh. Ya, kita ngomongnya cuman gitu toh, tapi ini pasti melalui satu proses yang tidak mudah ya. Memang nggak perlu interview, tapi benar-benar ditelaah dari website dari travel blognya itu mereka menelaah gitu sampai akhirnya ketemu ya. Nah, ini contoh naratif tadi ya. Memang
apa namanya, ya kalau Anda ingin tahu banyak ya harus baca jurnalnya ya, ini bisa diakses gratis kok jurnalnya ya, bisa di-download full text gitu. Siapa tahu nanti ini memberikan ilham kepada kamu untuk nanti kamu melakukan penelitian untuk skripsi kamu. Tidak harus tentang pariwisata, tapi apa sih yang kira-kira saya ingin tahu gitu, menggambarkan pengalaman ya yang dari fenomena sosial yang ada. Tapi instead of pakai pendekatan kuantitatif, saya mau pakai pendekatan kualitatif yang sifatnya naratif gitu ya. Nah, itu bisa. Itu yang naratif. Nah, yang kedua adalah fenomenologi. Ya, fenomenologi ini yang membedakan dengan naratif tadi. Jadi kalau naratif tadi ini sama, fenomenologi, naratif itu kan ceritanya kita mau menggambarkan pengalamannya orang gitu. Tapi karena dari namanya sudah fenomenologi, maka ini yang bikin kita tertarik adalah ini ada fenomena apa sih sebenarnya yang menarik ya. Nah, kebetulan ini fenomenanya ditangkap dalam hal leadership ya. Nah, si penelitinya ini menemukan gitu ya sebuah fenomena bahwa di organisasi-organisasi yang para pemimpinnya itu kira-kira dipotret atau mengklaim dirinya organisasi ini itu menerapkan servant leadership. Nah, itu kira-kira seperti apa sih gitu loh. Ada kendala-kendalanya enggak sih mempraktekkan pola kepemimpinan atau gaya kepemimpinan servant leadership? Ya. Seberapa sih itu berdampak pada efektivitas organisasi gitu. Nah, jadi dia tuh mau melihat ada ini fenomena kayaknya banyak nih organisasi sekarang pakai mengklaim kita menerapkan servant leadership. Enggak usah jauh-jauh ya. Kita Petra, buka Petra itu kalau ditanya ya, saya misalnya sebagai salah satu pejabat di prodi, kalau ditanya pola kepemimpinan atau gaya kepemimpinan apa yang diterapkan di UK Petra, maka saya akan bilang kita di UK Petra menerapkan servant leadership. Nah, jadi si peneliti ini, seperti namanya Austin ya, sama Honeycutt ini, mereka menangkap bahwa oh ya, kayaknya ini ada fenomena gitu. Beberapa organisasi sekarang trennya itu pakai servant leadership. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, mereka mau menggambarkan gitu. Ya, nah itu jadi fenomenologi itu bedanya dengan naratif seperti itu. Kalau naratif ya pokoknya kamu ya pengen tahu gitu ya gimana sih pengaruh. Tapi kalau ini menjadi sebuah fenomena, makanya disebutnya fenomenologi, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini saya kan hanya ngutip abstrak-abstraknya saja ya teman-teman ya. Jadi si penelitinya mereka menginterview kalau ini pendekatannya interview nih 15 pemimpin perusahaan ya atau organisasi karena kayaknya tidak hanya organisasi bisnis tapi juga organisasi yang non bisnis ya, non profit juga. Nah, mereka bilang di interview ya, jadi this study gathered life experiences of 15 organizational leaders who practice the servant leadership philosophy. Nah ini, dan mereka explore how business leaders link their servant leadership practices to their organization effectiveness. Jadi gimana sih mereka menerapkan servant leadership-nya itu dan itu pengaruh ke efektif nggak sih organisasinya jadi organisasi yang lebih efektif nggak sih kalau servant leadership? Nah jadi itu ya, dan kendala-kendala apa sih yang dihadapi waktu menerapkan atau mempraktekkan servant leadership ya. Nah ini dijelaskan ini yang saya highlight ini kan ini kendala-kendala yang dihadapi ya, budaya organisasi yang sudah lama yang mungkin tidak mudah untuk menerima pola kepemimpinan servant leadership ya karena sudah terbentuk lebih dulu, mungkin ketakutan untuk berubah dan macam-macam ya. Nah ini jadi fenomena itu coba digambarkan, fenomena bahwa para pemimpin itu menerapkan servant leadership ya, pemimpin bisnis organisasi. Nah itu coba digambarkan seberapa efektif sebenarnya itu ya, apa kendalanya itu. Nggak ada kesimpulan yang diinikan, tapi benar-benar ini hanya menarasikan saja gitu ya, apa yang dirasakan, apa yang dipraktekkan oleh si para pemimpin organisasi ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu saya harap kamu tahu bedanya naratif sama fenomenologi. Fenomenologi lebih yang diangkat itu adalah fenomena yang memang terjadi. Gitu ya. Nah, silakan kamu misalnya kita cari apa nih fenomena apa yang sekarang sedang ada di terjadi tentang bisnis gitu. Ya.
Jadi misalnya ini sekarang misalnya fenomena semuanya beralih ke TikTok misalnya begitu ya. Bahkan brand-brand besar sekarang semuanya anunya ke TikTok. Nah, apa kira-kira yang menarik? Apakah bisa diangkat pengalaman apa yang coba digambarkan misalnya gitu. Apakah itu bisa pakai pendekatan kualitatif? Nah, silakan gitu ya. Jadi Anda silakan coba menggali ya, mikir-mikir, direnungkan, sebenarnya digali, oh kayaknya dari fenomena ini kayaknya bisanya digali dengan pendekatan kualitatif, dan kayaknya mungkin ini paling tepat adalah yang fenomenologi gitu, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pakai pendekatan kuantitatif ya silakan pakai pendekatan kuantitatif. Nah, itu yang fenomenologi. Yang ketiga adalah etnografi. Dari namanya saja, etno itu artinya budaya, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah sebuah studi yang ingin mencoba menggambarkan, menginterpretasikan budaya, ya, jadi nilai-nilai, value, ya, norma, kebiasaan-kebiasaan dari sebuah kelompok sosial atau sebuah sistem sosial. Nah, kita memang sudah terbiasa diajar atau mendapatkan satu informasi bahwa kalau namanya budaya itu terkait sama kesukuan, padahal sebenarnya tidak selalu, not necessarily. When we talk about culture itu we talk about ethnicity atau race atau apa atau ras, enggak ya. Jadi ya pokoknya kelompok sosial gitu, sekelompok masyarakat yang mungkin mereka itu solid sebagai satu kelompok, ya kan. Kemudian mereka karena sebagai satu kelompok ya, mereka mempunyai value yang sama, mereka punya habit yang sama, mereka punya norma-norma do and don'ts, code of conduct yang sama, itu sudah bisa kita sebut budaya. Makanya kalau dalam kamu belajar MSDM kan ada budaya organisasi, betul ya? Nah, organisasi kan bukan tentang ethnicity, ya kan? Organisasi. Jadi setiap perusahaan, setiap organisasi pasti punya budaya yang diusung, ya, kepercayaan, value, norma, ya toh, apa yang boleh, yang tidak boleh, etikanya seperti apa, ya toh, kebiasaan-kebiasaannya, nah, yang dipegang bersama dan dipraktekkan bersama itu culture sebenarnya. Jadi kalau kita mau ngomong culture itu definisinya apa? Itu sebenarnya secara prinsip definisinya seperti itu. Nah, jadi kalau etnografi berarti studinya kita mencoba ingin menggambarkan bagaimana sebuah kelompok sosial atau sistem sosial itu dipercaya, dipraktekkan gitu. Nah, memang kemudian ya salah satu budaya ya adalah kelompok ethnicity ya, itu salah satu kelas sosial, bukan kelas, kelompok sosial budaya yang memang paling gampang untuk diidentifikasi. Oh ya ini budaya Jawa, oh ini budaya Tionghoa, oh ini budaya Batak dan seterusnya, gampang identifikasinya ya. Nah, ini saya ambil contoh, ini ada satu artikel, si Sorensen ini ya penelitinya ini, dia sedang meneliti tentang backpacker. Jadi wisatawan backpacker itu ya. Jadi dia menganggap bahwa dia sendiri seorang backpacker ya. Dia ini sampai dia studi PhD ya. Dia itu kalau kamu baca artikelnya, dia melakukan wawancara pengumpulan data itu sampai 1,5 tahun, sampai 18 bulan. Dia melakukan dengan cara backpacking, betul. Dia melakukan backpacking ya sesuai dengan dia mau. Nah, jadi etnografi itu biasanya teman-teman kan gini, kan kita ingin tahu menggambarkan kelompok sosial, bagaimana mereka hidup, mereka percaya dengan value mereka, norma-norma, habitnya mereka. Otomatis supaya kita bisa menggambarkan dengan tepat, menarasikan dengan tepat, menginterpretasikan juga dengan tepat, maka kita harus tinggal sama mereka, dalam tanda petik itu tinggal tuh ya kita harus hidup sama mereka gitu loh ya. Bagaimana kamu bisa menggambarkan atau menarasikan misalnya sebuah suku misalnya ya, oh suku Baduy, kalau kamu hanya baca dari koran atau kamu cuma browsing-browsing di internet, nggak bisa gitu loh. Kamu harus ada komunikasi sama mereka, kamu harus tinggal sama mereka. Nah itu yang dilakukan. Jadi si Sorensen ini menganggap bahwa iya ya backpacker tuh sebenarnya kalau dia lihat dari penelitian sebelumnya, dia oh ya mereka ini kelompok yang
yang solid satu sama lain. Bisa jadi mereka nggak saling kenal, tapi pada saat di perjalanan mereka tinggal di hostel di backpacker ini ya accommodation, mereka tuh bisa saling kenal ya, bisa saling memberikan informasi gitu, bisa saling cerita, oh aku dari perjalanan ini, you should try to visit ini gini-gini, ini kamu harus gini. Itu willingness untuk, jadi mereka merasa bahwa kalau udah ketemu sama sesama backpacker tuh ada rasa solidaritas dan sebagainya. Dan itu yang menarik gitu, yang mau ditangkap sama si Sorensen ini. Ya, jadi kemudian dia ya ini penelitiannya ini sifatnya adalah etnografi. Jadi makanya tadi saya bilang tuh dia sampai 18 bulan. Dia itu berkeliling ke banyak tempat gitu ya. Hanya untuk bisa mengidentifikasi bagaimana sih kelompok sosial atau kelompok budaya yang namanya backpacker ini gitu ya. Mereka tuh konsep atau value mereka dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi itu studi etnografi itu seperti demikian. Biasanya ya kita akan tinggal bersama ya. Jadi jangan cuman ambil clipping tentang kelompok sosial yang ingin kita analisa, itu kurang tajam. Jadi kurang masuk lah ya menurut saya ya. Kurang akurat nanti penggambarannya. Itu etnografi ya. Lalu yang berikutnya adalah grounded theory. Nah, grounded theory ini justru namanya aja grounded theory. Jadi kita itu mencoba untuk menghasilkan atau menemukan sebuah teori yang terkait dengan situasi yang sedang kita teliti. Ya, ini rasanya sudah tingkatannya sudah lebih tinggi ya. Ini biasanya kalau untuk anak S3 biasanya studi doktor, karena tujuannya untuk menemukan teori. Kalau S1 mah nggak usah pakai begini-begini ya, karena ini benar-benar kita ibaratnya itu harus berangkatnya itu dari teori yang sangat minim gitu. Justru kita terjun ke lapangan, kita interview, kita gali data, itu justru supaya kita bisa menemukan di sana tuh akhirnya bisa merumuskan satu teori, oh sepertinya ini ya. Jadi ini lebih sulit untuk dilakukan ya. Tingkatnya sudah advance. Ini untuk bisa menemukan teori maka kita harus paham teori-teori yang sudah ada kan gitu. Ya, supaya jangan sampai pada saat kita mengklaim satu teori, oh saya menemukan satu teori. Nah, ternyata sebenarnya teori itu sudah ada karena kita nggak tahu, kita klaim itu sebagai teori karena kita kurang baca. Nah, ini jadi grounded teori, gampangannya teman-teman, kita nggak akan bisa menemukan teori kalau kita nggak paham teori-teori sebelumnya yang sudah pernah ada. Jadi ini butuh pemahaman teori yang jauh lebih tinggi. Ya. Biasanya anak S1 enggak sih. Kalau naratif, fenomenologi itu masih bisa anak-anak S1 gitu ya. Etnografi itu masih bisa tuh anak-anak S1 bisa melakukan. Ya. Nah, misalnya contoh ya teman-teman ya, tadi saya kepikiran nih jadi punya ide ya untuk penelitian ya. Misalnya kamu etnografi ini sekarang kan ini sosialita. Nah, itu sosialita itu apakah itu sebuah kelompok sosial? Apakah itu sebuah kelompok budaya? Karena mereka punya habit, punya value, punya gaya hidup yang mungkin berbeda dengan kelompok yang lainnya. Mereka sudah semacam kayak antar mereka sendiri itu punya solidaritas yang sangat tinggi misalnya gitu. Nah, itu kamu mau teliti dari sisi dengan pendekatan etnografi bisa gitu ya. Tapi kan kamu tidak bisa hanya baca-baca tentang mereka itu perilakunya gimana gitu, nggak bisa. Dari artikel-artikel kamu harus interview, harus terjun, bahkan mungkin kamu harus ikut makan siang dengan mereka, ikut ya tidak harus jadi anggota tapi kamu masuk gitu ya. Nah, itu studi etnografi seperti demikian ya. Oke, lalu yang berikutnya case study. Mungkin ini yang paling banyak ya teman-teman ya. Case study ini paling banyak dilakukan untuk level S1 pun. Jadi kita menemukan apakah itu satu kasus atau beberapa kasus ya yang sama, yang komparatif ya, yang bisa kita bandingkan ya dari satu perusahaan ya. Nah, terus kemudian kita mencoba untuk menggalinya gitu. Jadi contohnya kalau ini artikelnya ini meneliti tentang bagaimana pengaruh dari budaya organisasi itu ke talent management ya, ke bagaimana perusahaan itu mengembangkan karyawannya gitulah. Nah, ini dia pakai case study di real estate company. Kita tahu bahwa real estate company itu kan sangat dinamis ya. Mereka merekrut sales eksekutifnya itu kan sangat gencar untuk bisa membantu penjualan rumah ya, produk yang mereka tawarkan itu atau mereka jual itu kan rumah. Nah, terus ini gimana nih tingkat persaingan antar account eksekutif ini atau sales eksekutif ini kan sangat tinggi kalau di real estate company. Nah, itu bagaimana?
gitu, masalah pengembangan talenta yang ada, rekrutmen sampai pengembangannya, training dan sebagainya itu seperti apa. Gitu. Nah ini apakah kemudian akan berbeda antara satu real estate company dengan real estate yang lain. Ya, nah ini case study gitu. Jadi banyak lah kalau case study contohnya kamu bisa bisa langsung oh ini studi kasus di perusahaan misalnya punyanya orang tua saya gitu misalnya meneliti tentang apa nah itu nggak bisa diterapkan di perusahaan lain karena kasusnya beda nah itu case study ya